Selamat siang, Ibu dosen dan kawan-kawan. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Jordan Sabat dengan akhiran NIM 163 dan Michael Rahman Mahendra dengan akhiran NIM 171 ingin mempresentasikan materi evaluasi dengan benefit cost ratio. Dan di sini ada dua submateri utama yaitu klasifikasi dari benefit, biaya, dan disbenefit. Dan yang kedua ada perhitungan untuk proyek tunggal. Evaluasi dengan benefit cost ratio. Bab ini menjelaskan evaluasi dan perbandingan alternatif menggunakan benefit atau cost atau dalam kurung B per C rasio. Pada awalnya metode ini kadang-kadang dipandang sebagai tambahan karena B per C rasio ini penggunaannya digabungkan dengan present worth analysis atau annual worth analysis sehingga semua teknik analisa yang ada harus kita mengerti. Klasifikasi dari benefit, biaya, dan disbenefit. Metode pemilihan alternatif yang biasanya dipergunakan untuk pemerintahan untuk menganalisa proyek-proyek pekerjaan yang diinginkan adalah benefit atau cost ratio. Seperti namanya, metode analisa B per C ini adalah berdasarkan pada rasio antara benefit dan cost dari proyek tersebut. Di tahap pertama, dalam analisa B per C adalah menentukan yang mana merupakan elemen dari benefit, disbenefit, dan biaya. Kita dapat menggunakan description berikut. Benefit atau B adalah keuntungan-keuntungan yang dialami oleh owner. Disbenefit atau D, kerugian yang dialami oleh owner ketika proyek yang dipertimbangkan diimplementasikan. Biaya atau C, pengeluaran-pengeluaran untuk pembangunan, operation, pemeliharaan, dan sebagainya kecuali nilai sisa. Karena analisa B atau C digunakan dalam studi ekonomi untuk proyek-proyek pemerintahan, maka publik sebagai owner yang akan mengalami keuntungan dan kerugian dan pemerintahan akan mengeluarkan biaya. Untuk menentukan apakah item tersebut dipertimbangkan sebagai keuntungan, kerugian, atau biaya tergantung pada siapa yang akan dipengaruhi. Perhitungan untuk proyek tunggal. Sebelum B per C rasio dapat dihitung, seluruh keuntungan, kerugian, dan biaya terjadi harus dirubah ke dalam bentuk present worth, future worth, atau dalam bentuk annual worth. Setiap metode perhitungan baik itu PW, FV, atau AW dapat dipergunakan untuk menghitung B per C rasio yang akan dipelajari berikut ini. Satu sebagai numerator atau keuntungan kerugian dan denominator biaya. B per C rasio konvensional sangat luas digunakan di mana B per C rasio konvensional dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya B per C sama dengan benefit dikurang list benefit per cost atau sama dengan B dikurang D per C. B per C rasio yang lebih besar atau sama dengan I menunjukkan bahwa proyek yang dievaluasi secara ekonomi menguntungkan. Dalam B per C analisis, biaya-biaya tidak didahului oleh tanda minus. Modifikasi B per C rasio. Dalam modifikasi B per C rasio ini perhitungannya biaya-biaya dari operation dan maintenance dimasukkan di dalam numerator dan dikelola sama dengan kerugian. Modifikasi dari B per C rasio dapat dihitung sebagai berikut. Modifikasi B per C sama dengan benefit minus disbenefit minus M dan O cost per initial investment. Setiap ini nilai sisa dimasukkan ke dalam denominator sebagai biaya negatif. Modifikasi B per C rasio jelaslah akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan metode B per C rasio konvensional. Bagaimanapun juga dengan menggunakan disbenefit,
terjadi perubahan prosedur yang akan dapat merubah ukuran dari rasio, tetapi tidak akan merubah keputusan yang dapat diterima atau ditolak. Nilai dari selisih keuntungan dan biaya yang mana tidak akan dimasukkan ke dalam rasio, tetapi dalam metode ini didasarkan kepada selisih antara PW, FW, dan AW dari keuntungan dan biaya yaitu B min C. Jika dalam kurung B min C 0, proyek dapat diterima. Metode ini jelaslah menguntungkan dengan menghilangkan ketidaksesuaian catatan di atas ketika disbenefit dikenal sebagai biaya, karena B menggambarkan net benefit. Jadi untuk angka 10, 8, dan 8 jelaslah akan diperoleh hasil yang sama dari bagaimana disbenefit tersebut diolah. Pengurangan disbenefit B min C sama dengan dalam kurung 10 min 8 tutup kurung min 8 sama dengan min 16. Penambahan disbenefit untuk biaya B min C sama dengan 10 min dalam kurung 8 plus 8 sama dengan min 16. Sebelum menghitung B per C rasio, perhatikan jika alternatif dengan biaya AW atau PM yang besar juga menghasilkan benefit AW dan PW yang besar, sehingga menghasilkan alternatif yang lebih mahal setelah seluruh benefit dan biaya-biaya dinyatakan dalam unit yang biasa. Adalah kemungkinan sebuah alternatif dengan biaya-biaya AW atau PW yang besar menyebabkan benefit AW atau PW yang lebih kecil daripada alternatif yang lain. Jadi untuk selanjutnya, tidak penting mempertimbangkan alternatif yang lebih mahal. Contoh soal, sebuah lembaga swadaya masyarakat non-profit menginvestasikan 1 juta rupiah, 1.500.000 rupiah dalam bentuk GARDS untuk proyek pengembangan dengan jalan mengajarkan masyarakat mengenai profesi keahlian dasar. Grants ini akan diperpanjang lebih dari periode 10 tahun dan akan diperkirakan menyebabkan terjadinya penghematan sebesar 500.000 rupiah setiap tahun untuk gaji untuk staf pengajar, biaya perkuliahan, dan pengeluaran lainnya. LSM tersebut menggunakan tingkat pengembalian sebesar 6% per tahun untuk seluruh grants yang diberikan. Karena program ini akan ditambahkan untuk aktivitas secara terus-menerus, diperkirakan 200.000 rupiah akan dipergunakan untuk mendanai program yang lain, yaitu dalam bidang penelitian. Agar program ini berhasil dengan baik, diperlukan biaya operasi sebesar 50.000 rupiah setiap tahun termasuk dalam anggaran MNO. Gunakan metode analisis berikut untuk menentukan jika program ini dilaksanakan lebih dari 10 tahun. A. Konvensional B per C rasio, B modified B per C rasio, B min C analisis. Untuk jawabannya, gunakan nilai tahun untuk unit basisnya. Eh, ada benefit 500.000 per tahun, disbenefit 200.000 per tahun, biaya ONM 50.000 per tahun, biaya investasi sebesar 1.500.000 dalam dikali A per P, 6%, 10 tahun sama dengan 203.805 per tahun. Kalau kita masukkan dalam rumus, gunakan persamaan benefit min disbenefit per cost sama dengan B min D per C untuk konvensional analisis. B per C di mana ONM ditempatkan pada denominator. B per C sama dengan 500.000 min 200.000 per 203.805.000 plus 50.000 menghasilkan 1,18. Proyek ini diterima karena B per C lebih besar daripada 1. Yang kedua, dengan menggunakan persamaan benefit min disbenefit min MNO cost per initial investment. Pada modified B per C, biaya ONM dikelola seperti disbenefit. Modified
B per C sama dengan 500.000 min 200.000 min 50.000 per 203 805.000 sama dengan 1,23. Proyek ini juga diterima dengan menggunakan modified B per C. Sekarang B adalah net benefit dan biaya tahunan O&M dimasukkan dalam C. B min C sama dengan 500.000 min 200.000 min dalam kurung 203.805.000 plus 50.000 sama dengan 45.195 perak. Karena B min C lebih besar dari 0, maka investment ini juga diterima. Catatan, pada bagian 1, jika disbenefit ditambahkan dalam biaya, maka nilai B per C akan menjadi B per C sama dengan 500.000 per 203.805.000 plus 50.000 plus 200.000 sama dengan 1,10. Yang mana proyek tersebut masih tetap diterima. Disbenefit di sini tidak secara langsung merupakan biaya dari program tersebut dan harus dikurangi dari B. Contoh kedua, dua buah alternatif dipertimbangkan untuk membuat sebuah bypass baru. Alternatif A memerlukan biaya pembangunan 4 juta rupiah yang akan memberikan benefit tahunan untuk bisnis lokal tersebut 125.000. Sedangkan alternatif B akan memerlukan biaya pembangunan sebesar 6 juta dan akan memberikan benefit tahunan sebesar 100.000. Pemeliharaan tahunan adalah sebesar 200.000 untuk alternatif A dan 120.000 untuk alternatif B. Jika masa layan tiap-tiap jalan adalah 20 tahun dan tingkat suku bunga yang diperlukan adalah 8% setiap tahun, yang mana alternatif yang harus dipilih dengan menggunakan analisis B per C konvensional. Jawaban, benefit dari contoh ini adalah 125.000 untuk rute A dan 100.000 untuk rute B. AW dari biaya tiap-tiap alternatif adalah AWA sama dengan min 4 juta dalam kurung A per P 8% 20 min 200.000 sama dengan 607.400 rupiah. AWB sama dengan min 6 juta dalam kurung A per P 8% 20 min 200.000 sama dengan 731.100 rupiah. Rute B memiliki biaya AW yang lebih besar daripada rute A sebesar 123.700 tiap tahun tetapi memberikan benefit yang lebih kecil sebesar 25.000. Selanjutnya tidak perlu dihitung dari B per C rasionya untuk rute B. Karena sangat jelas rute tersebut lebih rendah daripada rute A. Selanjutnya jika keputusan apakah rute A atau rute B yang harus diterima, di mana dalam kasus ini tidak ada alternatif yang lain. Selanjutnya, tidak perlu dilakukan perhitungan lagi maka rute A yang diterima. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.